Lalu kemudian Musa melakukan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Sampai kemudian orang Israel itu merasakan betapa dahsyatnya Tuhan. Teman-teman, kini setelah hamba yang besar itu meninggal, maka tongkat kepemimpinan itu diserahkan kepada Yosua. Siapa Yosua? Yosua adalah hamba daripada Musa. Adalah hamba yang setia, menemani, berkawan dengan Musa. Di dalam seluruh pelayanan-pelayanan daripada Musa, ketika Musa berjumpa dengan Tuhan, di sana ada Yosua. Dia bersama-sama dengan Musa. Dan kini teman-teman, setelah mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang telah disampaikan oleh Tuhan kepada mereka, tanah yang penuh dengan susu dan madu itu, tanah yang kaya itu, yang mereka tidak bangun tapi mereka nikmati. Kebun-kebun zaitun itu, kebun-kebun anggur itu tidak pernah ditanam oleh bangsa Israel, tetapi Allah menjanjikan kepada mereka, mereka akan menikmati tanah itu dengan kekuatan daripada Tuhan. Kini Yosua memimpin bangsa itu untuk mendapatkan tanah perjanjian itu. Saya tidak bahas tentang konsep tanah di dalam pemikiran orang Israel, teman-teman, karena itu sesuatu yang sangat panjang dan serius. Memiliki tanah, orang Israel itu mendapatkan tanah itu satu teologi atau pemikiran, konsep yang sangat serius. Nah, teman-teman, di dalam bagian ini menarik sekali ketika kita membacanya, bahwa ketika Allah memberikan perintah kepada Yosua bahwa persiapkanlah dirimu untuk kemudian masuk di dalam tanah perjanjian, maka Tuhan memberikan beberapa peneguhan kepada Yosua. Soal apa, teman-teman? Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Di dalam ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pertanyaan kita kemudian, teman-teman, kenapa di awal perjalanan daripada Yosua yang memimpin bangsa Israel ini akan masuk dalam tanah perjanjian, kenapa Allah perlu mengingatkan hal itu? Bukankah sudah cukup sebetulnya, teman-teman, ketika kemudian Allah itu memberikan janji kepada Yosua di dalam ayat yang ketiga? Apa janji Tuhan kepada Yosua dalam ayat yang ketiga? Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Wow, itu janji yang luar biasa sekali. Janji berikutnya di dalam ayat yang ke-5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Janji yang ketiga, aku akan menyertai engkau, aku tidak membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Tampaknya sebuah pemborosan kata, bukan? Ayat yang ke-5, aku akan menyertai, tidak membiarkan, tidak meninggalkan. Bukankah sudah cukup sebetulnya? Aku menyertai kamu. Kenapa perlu pengulangan? Kenapa perlu ada pemborosan kata? Tampaknya di dalam bagian ini ada pemborosan kata. Sebetulnya cuma dua kata yang digunakan di sana. Ada satu kata yang menarik, teman-teman, ketika kita membaca, yaitu aku tidak membiarkan engkau. Kata tidak membiarkan engkau sebetulnya kata yang memiliki arti begini, bahwa aku tidak akan membiarkan engkau jatuh, gagal. Luar biasa janji Tuhan. Aku tidak akan membiarkan engkau jatuh, gagal. Sedemikian hebat janji Tuhan kepada Yosua. Tetapi kenapa kemudian di dalam ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkan hatimu?
Teman-teman, ayat yang kedua sampai ayat yang kelima adalah firman Tuhan yang datang kepada Yosua. Benefit yang akan dinikmati oleh Yosua itu disampaikan di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Kelimpahan, kemakmuran, dan segala sesuatu yang baik, janji-janji daripada Tuhan itu disampaikan dalam ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Di sini kita perlu memperhatikan teman-teman. Di dalam janji Tuhan, janji itu tidak akan tergenapi dalam kehidupanmu kalau engkau dan saya tidak berpartisipasi. Oke? Allah memberikan janji kepadamu bahwa kamu akan lulus, misalnya. Tetapi berkat itu tidak akan sampai kepadamu jadi kalau engkau tidak belajar baik-baik. Amin. Janji itu tidak akan sampai engkau nikmati kalau engkau tidak berpartisipasi di dalamnya. Engkau tidur-tidur saja, janji itu tidak akan tergenapi dalam kehidupan. Allah juga berjanji barangkali ya, dia tidak berjanji secara langsung kepada kita bahwa kamu akan mendapatkan pasangan yang seiman, sepadan. Tetapi kalau engkau tidak berpartisipasi di sana, engkau tidak membuka hatimu, engkau tidak sungguh-sungguh menggumuli siapa dia yang aku cintai, siapa dia yang menyayangi aku, itu tidak akan datang, teman-teman. Pasanganmu tidak datang dari langit, plop. Jatuh dari langit. Kalau dia jatuh dari langit, teman-teman, kakinya bisa dibersihkan patah, tergiling, dan kamu akan merawatnya. Kamu tidak bahagia. Ya kan, baru menikah udah patah kakinya. Ya pasti kamu gak bahagia. Kamu harus berpartisipasi. Ya. Maka di dalam ayat yang ke-6, teman-teman, ke-6, ke-7, ke-9, itu adalah respons daripada Yosua untuk dia menguatkan hatinya dan meneguhkan hatinya. Pertanyaan kita kemudian adalah, apa peranan partisipasi ini? Kenapa butuh partisipasi daripada Yosua di dalam meraih, mendapatkan janji-janji daripada Allah? Apa sebetulnya yang terjadi di sana? Teman-teman, janji Allah kepada orang Israel itu adalah bisa dikatakan sebagai pengharapan. Pengharapan ke depan. Mereka akan mendapatkan tanah yang penuh dengan susu dan madu itu, teman-teman. Satu istilah yang sangat serius sebetulnya, menggambarkan tentang kekayaan. Ya, kekayaan memang kaya, bukan kaya rohani, tetapi memang betul-betul menjadi tanah yang kaya, yang subur sekali. Teman-teman, di dalam mencapai pengharapan itu, janji Allah kepada mereka itu, ya, maka musuh dari pengharapan itu ada. Musuh daripada janji itu ada. Ya. Barangkali setiap kita yang mau mendekati misalnya seseorang, ya, mau membangun sebuah relasi dengan seseorang, maka ada aja tantangannya, bukan? Ada aja orang-orang yang menikung kita, yang kita pikir dia menjadi bagian untuk menolong kita sampai pada tujuan kita mendapatkan cinta daripada wanita itu atau pria itu. Tetapi kadang-kadang di dalam perjalanannya, teman-teman, justru dia seperti pagar yang makan tanaman. Dia seperti orang yang satu selimut, tetapi pada akhirnya dia mengambil selimut kita karena dia kedinginan dan dia membiarkan kita digigit oleh nyamuk. Padahal kita sama-sama satu selimut, men. Kita melawan nyamuk bersama. Tapi pada ketika kita lelah, ketika kita terbaring dengan urotnya, dia tiba-tiba menarik selimut itu dan dia meringkuk di dalamnya. Sementara kita menjadi bulan-bulanan daripada nyamuk itu. Kita dikerjain sama dia. Ada aja tantangan, bukan? Mau lulus, ada tantangannya. Malas. Iya, bukan? Nah, siapa lawan Yosua dalam bagian ini? Teman-teman, musuh daripada Yosua dalam bagian ini ada dua musuh. Yang pertama adalah orang Israel itu sendiri.
Untuk mencapai pengharapan janji Allah kepada orang Israel, maka musuh Yosua untuk memimpin orang Israel itu adalah orang Israel itu sendiri. Bagaimana kita tahu ini? Mari kita membuka di dalam Keluaran pasal yang ke-32. Keluaran 32 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ada Asti atau siapa? Yang baju pink? Siapa? Soli, ya silakan Soli baca ayat Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Besar suara dengan lantang tetapi jangan cepat-cepat juga ya, supaya kita bisa mengerti. Semua orang berdosa mengerti apa yang kamu bacakan. Silakan, besar suara berdiri. Ya, terima kasih Soli. Jadi ini bagian teman-teman, ketika kemudian Musa itu sedang berjumpa dengan Allah di gunung, ya, di gunung Sinai. Lalu kemudian orang Israel ini dibawa menunggu-nunggu daripada Musa ini. Kemana ini orang? Dan apa kalimat mereka kepada Harun? Ini Musa ini yang memimpin kita keluar dari tanah Mesir. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Dia mengundur-mundurkan waktu. Lalu kemudian apa yang mereka lakukan seperti yang dibacakan tadi teman-teman, mereka membuat bagi mereka patung itu. Ini masalah. Ya. Mereka memberontak terhadap kepemimpinan itu dalam kehidupan mereka. Kita buka di dalam Bilangan pasal yang ke-12. Mari saya mengajak kita untuk melihat karakter daripada orang Israel ini yang kemudian dihadapi oleh Yosua memimpin mereka masuk ke tanah perjanjian. Bilangan 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Bilangan 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Silakan Sinta baca. Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenalan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dalam perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman, dan kedengaranlah hal itu pada Tuhan. Ya, terima kasih. Teman-teman, ketika saya SMA, saya pernah tinggal ke satu tempat di mana tempat itu punya anak dua atau ya dua laki-laki begitu ya. Mereka masih kecil waktu itu, masih SD. Jadi ada bagian-bagian tertentu teman-teman, kami makan kue pagi-pagi. Nah, jadi bagian kami itu kami simpan, ya.
Saya waktu itu SMA, bagian itu kami simpan. Nanti ada waktu tertentu kami akan makan. Teman-teman, ketika waktu kami tiba makan, anak-anak ini kemudian, anak yang mempunyai kos ini minta, "Bang, bagi dong kuenya." Ya kita juga lapar ya, kita pengen juga makan kue dong. Apalagi kalau martabak begitu kan. Mantap kali kan. Kita mau makan, tapi dia minta, "Bang, minta bang." Ya pasti kita nggak kasih dong. Orang kita juga mau tuh. Iyalah, kita belum dalam Kristus waktu itu coy. Jadi belum tahu apa itu pemberian. Kalau bisa aku dapatkan semua kan begitu. Tapi kan saya nggak kasih. Dan apa yang dilakukan teman-teman? Yang dilakukannya adalah ketika saya pegang kue itu, lalu kemudian dia memukul tangan saya. Dan ketika dia memukul tangan saya, kue itu pun jatuh. Dan pada saat yang sama, dia akan menggunakan kakinya untuk menendangnya. Dia tidak dapat kue, aku tidak dapat kue. Sementara tadi pagi dia sudah makan kue. Artinya apa teman-teman? Saya yang sial, begitu ya. Dia udah makan tadi pagi, makanan yang punya saya itu jatuh gara-gara dia. Iri hati. Iri hati begitu. Lu gak dapat, gua gak dapat. Ingat perempuan yang sedang memperebutkan seorang anak di dalam kisah Salomo. Ketika ditawarkan, "Bagaimana ini?" Ya udah matikan saja, belah aja, tidak apa-apa. Artinya apa? Gua nggak dapat, anakku mati, iri hati. Ini yang terjadi teman-teman. Lawan daripada Yosua adalah orang-orang ini. Karakter yang seperti ini. Masa sih dia Tuhan hanya bicara kepada dia saja? Sungguhkah Tuhan hanya bicara kepada Musa saja? Bukankah Tuhan juga bicara kepada kita? Kata Miriam. Siapa ini Miriam? Saudaranya Musa. Nah, iri hati itu teman-teman juga muncul dari orang-orang yang terdekat dengan kita ternyata. Ya? Orang-orang yang dekat dengan kita. Ini karakter yang kemudian dihadapi oleh Yosua ketika kemudian memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang Tuhan sediakan kepada mereka. Ada orang-orang yang seperti ini, yang iri hati, yang memberontak. Kita lanjut lagi teman-teman ya. Di dalam pasal yang ke-11. Bilangan pasal yang ke-11. Ayat yang pertama saya bacakan kepada kita ya. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Karakter bersungut-sungut. Ya, coba ya bayangkan ya teman-teman ya. Ada mister yang nyetir mobil bus pada hari ini barangkali. Ya, kamu yang ada di dalam bus itu memberontak, maunya sendiri, ya kan? Mau mengambil kunci mobil itu untuk kamu setir juga. Masa Mr. Pongki memberikan instruksi untuk Miss Wali-Wali itu bawa mobil? Kita juga bisa bawa, apalagi Benny misalnya kan, Benny Nota. Siapa yang bisa bawa mobil? Berebut. Waduh. Kita menghadapi orang-orang yang seperti ini, kita sendiri baku daka di antara kita, baku hantam di antara kita. Gak bakal terjadi. Itu musuh yang pertama. Musuh dari dalam sendiri. Itu sebabnya Tuhan memberikan kekuatan peringatan kepada Yosua. Teguhkan hatimu, kuatkan hatimu. Eksternal, musuh yang kedua itu adalah eksternal, yaitu bangsa lain. Nah teman-teman, tentu ini tidak bisa saya jelaskan lebih jauh karena ini perjalanan di Komisi Pemuda. Jadi kami akan membahas nantinya bagaimana pergumulan bangsa Israel menghadapi bangsa yang lain.
Ini banyak sekali musuh mereka, teman-teman. Seolah-olah itu belum selesai menghadapi bangsa ini, sudah muncul bangsa yang lain untuk datang menghantam daripada orang Israel. Dari dalam sendiri ada orang yang bersungut-sungut, dari luar ada musuh kita yang akan membunuh kita. Coba bayangkan apa yang terjadi. Sebagai pemimpin pada waktu itu, teman-teman, apa yang dialami oleh Yosua? Itu sangat serius. Kalau ia tidak punya kekuatan, kalau dia tidak punya pegangan, teman-teman, maka dia berkata juga, wah sudahlah, lebih baik aku mati saja daripada memimpin bangsa yang tegar tengkuk yang seperti ini, yang batu kepalanya itu keras sekali, maunya menang sendiri, iri hati, memberontak, bersungut-sungut. Yosua meneguhkan hatinya, menetapkan hatinya. Dia percaya firman Tuhan di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, bahwa Allah tidak akan membiarkannya gagal. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Mari kita membuka Yosua pasal yang ke-23. Yosua 23 ayat yang ke-14. Yosua 23 ayat yang ke-14. Kalau sudah mendapatkannya, kita membaca bersama-sama. Yosua 23 ayat yang ke-14. 3, 2, 1. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Amin. Yosua punya pengalaman yang hebat bersama dengan Tuhan di akhir hidupnya, teman-teman. Yosua menganalisa apa yang terjadi, memikir-mikirkan apa yang terjadi dengan kehidupannya. Lalu kemudian di akhir hidupnya itu, sebelum dia tiba pada perjalanan yang fana yang dimaksudkan oleh bagian ini, teman-teman, dia mengingatkan kepada seluruh Israel, tidak ada satupun yang baik yang dijanjikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu yang tidak dipenuhi. Semuanya digenapi. Siapa yang menggenapi? Tuhan yang berfirman. Teman-temanku, tahun 2021 ini adalah sebuah tahun yang sangat tidak bisa diduga, tidak bisa ditafsir, tidak bisa dijelaskan. Apa yang akan terjadi di tahun 2021 tidak ada yang bisa meramalnya, tidak ada yang bisa memastikan. Tetapi ada satu hal yang pasti, yaitu apa? Ada pengharapan, dan Tuhanlah yang menggenapi pengharapan itu. Allah berdaulat menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi pengalaman teman-teman pada saat ini. Barangkali mungkin ada titik frustasi, sampai pada titik lelah tertentu, karena tampaknya Allah diam, Allah tidak melakukan apa-apa, Allah tidak menggenapi janjinya. Keadaan ini semakin sulit. Mungkin kita membutuhkan uang untuk membayar sesuatu tertentu, tetapi sampai pada hari ini, barangkali ada besok keperluan yang harus engkau bayarkan, dan belum punya jawaban terhadap pergumulan itu. Mau menjadi frustasi? Percayalah, Tuhan akan menggenapi janjinya tepat pada waktunya. Saya ingat betul, ini satu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan di sejarah hidup saya. Ketika saya menyelesaikan skripsi, mungkin kamu pernah mendengar ini, tapi ini penting bagi saya. Ingat-ingatan betapa Tuhan itu menggunakan segala sesuatu itu untuk memelihara dan menjamin
hidup setiap orang yang bergantung kepadanya. Ketika saya menyelesaikan skripsi teman-teman, saya tidak punya uang untuk cetak skripsi. Saya tidak punya uang 1% pun tidak punya. Dan itu biayanya sekitar 500.000 tahun 2011. Di akhir 2011. Saya harus berangkat pelayanan tanggal 12 Januari 2012. Saya meminta kepada orang tua juga di dalam keadaan yang tidak baik, tidak sehat secara ekonomi. Pada akhirnya teman-teman, saya hanya berdoa dan meminta belas kasihan daripada Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan saya bisa mencetak skripsi ini, baiklah, Tuhan tolong saya. Saya tidak meminta kepada siapapun teman-teman. Dan tidak ada orang yang tahu. Teman-teman, bahkan teman dekat saya pun tidak tahu. Istri saya yang sekarang ini teman-teman. Itu apa itu istilah itu? Kamesra yang jadi istri saya tidak tahu kalau saya sedang bergumul tentang cetak skripsi. Saya bisa aja minta tolong kepada dia karena dia sudah pelayanan. Saya berdoa, Tuhan tolong. Tiba-tiba ada adik tingkat. Itu Desember teman-teman. Dia minta, "Bang, bisa khotbah enggak di gereja saya, tempat pelayanan?" Saya bilang, tentukan kapan waktunya. Dan itu sebelum akhir Desember teman-teman. Akhirnya saya menyanggupinya. Saya tidak melihat itu sebagai bagian daripada pemeliharaan Allah. Karena tampaknya perjalanan kami ke tempat itu teman-teman, aduh ribet banget. Naik angkot. Sudah naik angkot, naik bus. Sudah naik bus, naik angkot lagi. Sudah turun dari angkot, jalan lagi ke gang-gang. Aduh Tuhan, apa ini? Teman-teman, kemudian saya pelayanan, saya khotbah itu Natal. Wah, semua ada beberapa anak muda menari tamborin. Waduh, saya dalam hati, aduh bagaimana ini Tuhan, ini pulang udah malam lagi. Dia adakan jam 7 malam. Jauh sekali teman-teman. Di Tangerang itu, Tangerang lebih dalam lagi. Tangerang yang lebih dalam lagi, katakan begitu. Lalu kemudian setelah khotbah, sudahlah, udah beritakan firman Tuhan aja. Pokoknya udah khotbah, diberi kesempatannya aja sudah syukur, puji Tuhan. Akhirnya pulang. Saya kemudian dikasih berkat, amplop teman-teman. Ucapan terima kasih dari pelayanan itu. Saya tidak duga, saya tidak berharap bahwa itu akan memenuhi uang skripsi saya mencetak skripsi. Karena saya lihat juga tipis-tipis. Betul. Saya pegang amplop, tipis nih. Apa ini? Oh udah. Pikirku pada waktu itu ya mungkin kalau dia 50 ribu ini 150. Tebalnya begitu. Tipis. Udah satu. Pulang teman-teman, serius. Tapi saya dalam hati ya sudah bersyukur aja Tuhan, terima kasih ada pelayanan. Saya masuk ke kamar, saya berlutut. Tuhan, saya mau coba buka ini amplop. Bagaimana ini? Saya juga punya teman-teman. Bagaimana saya punya pengharapan ini? Ya kalau bisa 500 ribu boleh lah. Ini mau cetak skripsi ini soalnya. Saya nggak ada bahasa-bahasa yang terlalu manis untuk Tuhan teman-teman. Ya kalau kasih boleh, kalau tidak juga nggak apa-apa. Tapi saya mau buka nih, bagaimana? Buka teman-teman. Dan kamu tahu berapa? Yang saya pikir tadi tipis-tipis itu teman-teman, ternyata 500 ribu. Satu tempat gereja yang saya pikir tidak akan memberikan uang di tahun 2011 itu 500 ribu untuk pelayanan saya. Tidak pernah berpikir demikian. Yang aku tahu paling 150 ribu. Dan saya gunakan, saya tidak beli Indomie untuk uang itu teman-teman. Meskipun saya pingin sekali makan Indomie, saya gunakan itu pergumulan saya. Tuhan berikan aku uang 500 ribu untuk cetak skripsi. Tepat pada waktunya saya cetak skripsi. Ya ada sedikit lebihnya mungkin 2 ribuan. Untuk dapat sisa itu teman-teman, saya minta kepada teman saya, namanya Peking Kokim, mungkin Yesi pasti tahu itu. Nanti kalau dia pulang tanya, kenal Kokim enggak? Pasti dia kenal, karena itu seorang hamba Tuhan yang luar biasa sekali. Jalan-jalannya. Di antaranya teman-teman, supaya apa? Saya menghemat uang angkot itu dari
kampus menuju tempat percetakan itu kalau bolak-balik teman-teman itu bisa 10.000. Saya menghemat, saya minta tolong antar dulu. Supaya ya saya tidak bayar bensin toh. Dia kawan juga. Sampai pada sisa teman-teman 2.000. Tapi saya tidak melihat sisanya. Tapi bagaimana Tuhan menetapkan waktu itu sebagai sesuatu yang baik untuk memelihara 500.000 itu. Maka saya katakan begini teman-teman, Allah yang menyertai, Allah yang berjanji, pasti Dia akan pelihara, pasti Dia akan menjamin kehidupan kita. Tapi kamu punya partisipasi di dalamnya. Kamu serius, kamu sungguh-sungguh. Bagi yang bekerja, mungkin aja ada ancaman bahwa kau akan diputus PHK. Percayalah, Tuhan akan menolong asal engkau serius, sungguh-sungguh bergantung total kepada Tuhan. Teguhkan hatimu, kuatkan hatimu. Allah tidak akan membiarkan engkau. Saya tutup bagian ini teman-teman dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Kita buka Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 dan ke-6. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Pelan-pelan baca, resapi kalimat ini dan percaya. Ya. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. 3, 2, 1. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah bagi setiap kami. Kami kuat, kami teguh, karena Kau yang berjanji. Kami tidak bisa mendapatkan janji itu kalau bukan karena kedaulatan dan ketetapan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami perkumpulan-perkumpulan daripada anak-anak muda, kasih karunia-Mu cukup layak.